Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore teman-teman. Mohon maaf untuk waktunya dipindah sore ini. Sebelum kita memulai perkuliahan di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk presentasinya, silakan diisi yang di Hebat e-Learning di bagian attendance. Di situ silakan diisi, tidak ada password-nya. Oke, minggu kemarin yang hari Selasa itu kita skip ya, terkait kuliah karena ada disnatalis. Ternyata saya baru tahu sorenya kalau yang kelas A1 itu tetap mengadakan kelas kayak gitu. Nah, teman-teman mau ada kelas sebagai pengganti Selasa kemarin atau gimana? Saya tawarkan nih. Halo, ada yang mau ngasih? Kenapa? Halo, kalau misalnya kelas pengganti kira-kira kapan ya, Bu? Kelas pengganti boleh besok pagi. Itu kan kosong ya. Karena sudah tidak ada KMMI, jadi bisa dimanfaatkan waktu Senin atau Selasa pagi itu kosong. Oh, ada kimia. Oke, ya sudah. Kalau terkait ada pengganti atau tidak, silakan didiskusikan bersama. Nanti kirimkan atau kasih saya opsi waktunya kapan kalau memang jadi ada pengganti gitu. Itu aja ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Untuk hari ini kita lanjut dulu untuk materinya terkait dengan transformasi variabel random. Jadi kalau yang kemarin teman-teman sudah belajar mengenai terkait dengan korelasi, kemudian kovarians gitu, kemudian termasuk dengan marginal PDF gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mentransformasi suatu variabel random atau variabel acak. Kenapa kok diperlukan gitu ya transformasi ini? Karena biasanya itu yang diketahui itu bisa jadi distribusi dari salah satu variabel acak saja. Misal nih teman-teman mempunyai taruhlah adalah X suatu probability distribution dari misalkan normal gitu ya. X-nya berdistribusi normal dengan PDF misalkan 1/akar 2pi sigma dikali dengan E pangkat minus X per mu per sigma gitu ya. Nah, terus setelah itu misalkan teman-teman punya persamaan lain, misalkan Y sama dengan ln X. Nah, lalu kira-kira nih dari yang tadi, yang PDF X atau X yang tadi itu memiliki PDF normal distribution dengan PDF yang tadi 1/akar itu dikalikan E pangkat itu ya. Nah, kalau misal kalian mempunyai persamaan lagi, misalkan Y yang sama dengan ln X, nah kira-kira nih kalau misal ditanya, maka PDF dari Y ini berapa? Nah, oleh karena itu transformasi ini diperlukan kayak gitu. Kemudian selain itu, ya itu sih intinya kita ingin melakukan transformasi yang tadinya X berubah ke X atau dalam artian di sini adalah ada input output gitu ya. Jadi semisal kita punya inputnya adalah X variabel acak X. Jadi semisal tadi X ini punya PDF yaitu normal distribution gitu ya dengan PDF yang lala-lala. Nah,
juga punya persamaan Y yang tadi contohnya adalah ln X. Nah, antara Y sama dengan ln X dan juga X sendiri, yaitu PDF normal distribution itu kan bisa terkait ya, karena yang persamaan Y itu mengandung variabel acak X. Kira-kira bagaimana atau bentuk dari PDF dari Y itu seperti apa gitu, atau bentuk CDF dari random variabel Y itu seperti apa. Nah, itu kita bisa cari atau kita manfaatkan metode transformasi ini, yaitu nanti teman-teman melakukan transformasi karena tadi yang diketahui adalah Y, maka X-nya itu nanti kalian transformasikan gimana caranya dia biar jadi Y, kayak gitu. Nah, untuk mentransformasinya itu diperlukan sebuah fungsi. Contohnya di sini adalah sebuah fungsi namanya G, misalkan Gx gitu ya. Ini dikosongi G, buka tutup kurung gitu ya. Ini bisa Gx atau G yang lainnya tergantung dari variabel random yang ingin kalian transformasi. Jadi misal di sini karena dia inputnya adalah X, random variabel X, maka untuk fungsinya ini, jadi fungsi transformasinya itu kalian bisa tuliskan Gx di sini. Nah, kalau semisal sudah ada input, kemudian diolah lah istilahnya ini, menggunakan fungsi Gx, nah maka nanti ketemu fungsi atau distribusi probabilitas dari Y itu akan ketemu dari ini tadi, transformasi menggunakan atau memanfaatkan informasi apa yang ada di X, kemudian kita ubah dengan fungsi yang ada. Nah, fungsi ini jelas nanti beda-beda tergantung dari distribusi probabilitas dari X itu sendiri. Jadi, misal nanti X-nya berdistribusi normal, ya maka nanti menyesuaikan gitu ya, atau Poisson ya berarti menyesuaikan, termasuk juga bentuk Y-nya nanti yang diketahui apa. Kalau yang tadi ln X berarti nanti bentuknya gimana gitu ya. Atau misalkan X pangkat 3, maka nanti misalkan YX pangkat 3, lalu gimana nanti bentuk dari PDF dari Y itu sendiri. Kemudian untuk konsep paling sederhananya transformasi itu adalah mengubah satu random variabel yang lama, misalkan X, ke variabel acak yang lainnya, misalkan Y. Udah itu aja. Atau singkatnya adalah transformation is a simple function that mapping one number into another. Jadi intinya adalah mengubah dari variabel random sebelumnya ke variabel random yang baru, begitu. Nah, secara umum untuk fungsi dari G, ini fungsi yang mengubah atau yang mentransformasi dari X ke Y, itu bisa dituliskan secara umumnya adalah dia adalah perubahan dari real number atau bilangan real yang dulu ke bilangan real yang baru, seperti itu. Di mana G ini fungsinya adalah fungsi yang deterministik, gitu ya. Jadi fungsi yang pasti. Jadi ada nilainya. Nah, misalkan X adalah variabel acak, dia sebagai input, maka untuk outputnya adalah berupa variabel random Y sama dengan Gx. Jadi di sini nanti teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai X itu seperti apa PDF-nya, kemudian Y yang diketahui itu juga seperti apa, misalkan ln X tadi dengan X-nya itu berdistribusi normal gitu ya. Nah, kemudian kalau semisal mau diubah, ditransformasi, ya berarti Y sama dengan Gx. Nah, lalu gimana caranya gitu ya untuk mentransformasi variabel acak ini untuk mendapatkan distribusi probabilitas. Nah, sebenarnya caranya itu ada 3. Cuman yang di sini belum tercover semuanya. Besok kita coba bahas juga untuk metode yang lainnya. Oke, bisa saya tuliskan di sini. Jadi metodenya itu ada 3 metode transformasi gitu ya. Mungkin
teman-teman bisa tambahkan di catatannya atau ditulis di PDF-nya sini juga boleh. Yang pertama itu pakai metode CDF, kemudian yang kedua itu adalah PDF, dan yang terakhir adalah pakai metode MGF atau Moment Generating Function. Bentar, saya belum ngecek yang sebelum UTS apakah sudah mendapatkan materi terkait ini MGF. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, nah itu nanti bisa juga dimanfaatkan di sini nanti untuk mendapatkan, untuk mentransformasi variabel random gitu ya. Nah, berarti yang Jacobian juga sudah dapat ya? Sudah dapat? Yang matriks Jacobian? Ya, saya ditinggal sendirian. Bagaimana? Sudah dapat atau belum? Belum kayaknya. Oh, sepertinya belum. Belum, Bu. Oke. Kayaknya kalau udah dapat MGF itu biasanya udah dapat sekalian Jacobiannya juga. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Setelah itu, oh iya. Oke, kemudian jadi tetap ya kalau semisal kita atau berdasarkan probabilitas atau distribusi probabilitasnya, kita nanti akan mentransformasi variabel acak, diskrit maupun kontinu. Nah, semisal yang di sini adalah untuk yang diskrit dulu. Nah, semisal untuk yang variabel kita ada atau diberikan suatu variabel acak X dengan density-nya itu Fx misalkan. Nah, dengan fungsinya tadi itu adalah G, ini yang untuk transformasinya nanti. Nah, kemudian kita ingin mencari atau melakukan sebuah transformasi gitu ya, di mana persamaannya adalah Y sama dengan Gx. Nah, tinggal Gx nanti menyesuaikan apa yang kita inginkan atau apa yang diketahui gitu ya. Nah, sehingga untuk secara transformasinya, kalau semisal kita ingin mentransformasi diskrit gitu ya, variabel acak diskrit, maka rumus umumnya bisa pakai ini. P, Y, variabel acak Y sama dengan PY sama dengan Y, sigma PX, X gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah pasti ingat kalau semisal sigma berarti dia diskrit ya. Kalau semisal untuk yang kontinu berarti pakai integral. Oke, jadi di sini PY yang bawah ini Y kapital adalah variabel acaknya, yang Y kecil adalah nilainya atau value dari variabel acak Y kapital ini. Atau kalian bisa tuliskan juga yang ini sama dengan P, Y kapital sama dengan Y. Jadi nanti kalau semisal ada yang menuliskan langsung di sini, ya maksudnya sama dengan yang di sebelahnya ini. Termasuk juga yang di sebelah kanan, P, X sama dengan X itu juga bisa kalian tuliskan jadi seperti ini, yaitu P, probability dari variabel acak X, kalau yang di sini sama dengan X kecil atau X value-nya. Jadi, diharap diperhatikan juga untuk penulisan huruf kapital dan juga huruf kecilnya, ya gitu. Misal ini contoh untuk variabel acak diskrit. Misalkan di sini kita mempunyai nilai X adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian dengan nilai dari PMF-nya atau probability mass function dari diskrit variabel acaknya itu kalau X-nya minus 2, kemudian nilai PX-nya atau PMF-nya adalah 1/10. Kemudian kalau minus 1 itu 2/10 dan seterusnya. Nah, lalu kalau semisal kita diketahui, semisal Y persamaan lainnya atau istilahnya adalah diketahui Y-nya adalah X kuadrat,
Lalu bagaimana bentuknya? Kalau semisal dari yang diketahui X ini ya, X-nya nilainya -2 sampai 4, kemudian kita ingin transformasi dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga dari sini tinggal langsung dijumlahkan aja. Kalau semisal nih, kan Y sama dengan X kuadrat. Kita lihat, yang X pertama di tabel yang satu adalah -2, maka kalau dikuadratkan dia adalah nilainya 4. Nah, nilai 4 ini kita tuliskan karena PX-nya di sini 1/10, maka yang di 4 ini, yang di bawah ketika kita sudah melakukan transformasi, maka kita tuliskan juga 1/10. Kemudian lagi -1 dikuadratkan kan 1, maka kita tulis di sini adalah 2/10. Lagi untuk yang 0 kuadrat berarti kan 0 ya, kita tuliskan di sini 1/10 dan seterusnya. Sampai di sini juga misalkan 1 kuadrat, maka kalau kita transformasi ke bentuk Y-nya, dia adalah tetap nilainya adalah 1. Sehingga di sini dia tuliskan dijumlahkan dengan 2/10. 2/10 dari mana? Dari ini tadi, -1 kuadrat, 2/10 ditambah dengan ini, karena dia nilainya sama-sama 1. Sehingga untuk yang Y sama dengan X kuadrat, di mana X-nya itu -1 atau +1, plus minus 1 gitu ya, maka nilai dari PY-nya yang di sini adalah 1/10 plus 2/10. Kenapa kok dijumlah? Karena diskrit. Kemudian tadi 1 sudah, kemudian yang untuk X sama dengan 2 kita kuadratkan, kita dapatkan nilainya adalah 4 untuk yang Y. Sehingga di sini kita tuliskan masuk ke sini yaitu 1/10 ditambah dengan yang -2 tadi, 1/10, sehingga didapatkan di sini. Begitu juga yang 3 kuadrat, maka 2/10, 4 kuadrat adalah 16, berarti PY-nya adalah 2/10. Semisal contoh lain, ini yang terkait dengan GX-nya. Jadi, tadi yang di slide sebelumnya, ini ya, untuk Y sama dengan GX. Jadi, fungsi Y-nya itu apa? Itu sama dengan GX. Sama seperti yang di sini. Karena Y-nya itu sama dengan X kuadrat, maka ini juga adalah atau merupakan nilai dari GX-nya. Itu. Misalkan contoh lainnya, kalau tadi Y sama dengan X kuadrat, contoh lainnya adalah Y sama dengan X plus 2. Jadi, lakukan transformasi yang tadinya X-nya itu ini ke bentuk Y sama dengan X plus 2. Temukan PY-nya atau probability mass function untuk ini tadi, Y sama dengan X plus 2. Caranya bagaimana? Ya, sama seperti yang contoh di atas. Misalkan untuk yang X sama dengan -2, kalau misal kita masukkan ke Y sama dengan X plus 2, berarti tinggal -2 plus 2, nilainya adalah 0. PY-nya berapa? Ini PY ini, bukan PX. Ini PY ya, harusnya PY. Kemudian 1/10. Lalu untuk -1, maka kalau kita masukkan ke Y ini, Y sama dengan X plus 2 nilainya adalah +1. Kemudian PY-nya adalah 2/10. Lalu kalau misal dia 0, maka 0 plus 2 nilainya 2, 1/10, dan seterusnya. Sampai yang di sini adalah X sama dengan 4, maka kalau kita transformasi ke bentuk Y berarti 4 plus 2 yaitu 6. Atau PY-nya di sini adalah 2/10. Ini untuk yang variabel acak yang diskrit. Nah, secara umum teman-teman bisa nuliskan seperti ini, PY sama dengan Y. Y ini tadi bisa kalian tuliskan atau diganti dengan GX, di mana G ini adalah nilai dari yang kita inginkan, transformasi apa yang kita inginkan. Misal Y-nya adalah X kuadrat, kemudian X plus 2, gitu ya. Ini. Nah, jadi dari sini P variabel acak Y sama dengan
PGX sama dengan Y. GX ini bisa diganti dengan X kuadrat, X plus 2, ln X, log X, E pangkat X, dan seterusnya, tergantung persamaan atau tergantung transformasi seperti apa yang kita inginkan. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan untuk rumus umumnya adalah seperti ini. Ini yang diskrit. Nah, ini untuk yang satu variabel acak ya. Jadi kita diketahui X, kemudian kita transformasi ke Y. Nah, lalu bagaimana kalau semisal ada dua variabel acak? Nah, kalau misalkan ada dua variabel acak, kita bisa menuliskannya, konsepnya sama, cuman ada dua variabel gitu aja. Ini yang termasuk juga yang bivariat gitu ya, karena mungkin besok yang bivariat lebih jelas lagi, atau hari ini juga boleh sih, nggak masalah. Kemudian ini ya, misalkan Z sama dengan G, X, Y, di mana ada dua variabel random atau dua variabel acak, yaitu X dan Y. Kemudian kita ingin transformasi ke Z. Kalau tadi yang sebelumnya, yang di sini itu kan Y sama dengan X plus 2, berarti kita ingin transformasinya ke bentuk Y, diketahui X-nya. Nah, kalau yang di sini berarti kita ingin transformasi dia ke bentuk Z, atau dalam istilah lainnya adalah kira-kira bagaimana bentuk probability distribution untuk variabel acak Z apabila diketahui nilai X dan nilai Y-nya, atau PDF dari X dan Y itu diketahui, lalu bagaimana probability distribution dari Z. Nah, probability distribution ini bisa macam-macam, maksudnya kita bisa mencari CDF atau PDF untuk yang kontinu, atau PMF untuk yang diskrit. Gitu. Ini ada contoh untuk yang diskrit lagi. Semisal, dibaca dulu aja, silakan dibaca terlebih dahulu untuk contoh 2. Oke, sudah ya. Misalkan kita memiliki atau kita ingin melempar dadu, di mana 2 kali gitu ya. Misalkan pelemparan pertama itu X, kemudian pelemparan yang kedua adalah Y. Nah, kemudian kita ingin mengetahui atau kita ingin mencari probability distribution atau distribusi dari Z sama dengan maksimum XY itu seperti apa. Berarti maksudnya adalah kita ingin mencari kira-kira dari pelemparan pertama dan pelemparan kedua itu kita mendapatkan nilai maksimal dadu itu di angka berapa gitu ya. Misalkan pelemparan pertama itu kita mendapatkan angka 5, kemudian pelemparan kedua kita dapatkan dadu angka 1 gitu ya, berarti maksimumnya adalah 5 gitu. Atau misalkan kita pelemparan pertama dapat angka 1, kemudian pelemparan kedua dapat 1 juga, berarti maksimumnya ya 1 gitu. Nah, sehingga untuk nilai yang kita ingin cari adalah X lebih dari sama dengan Y, atau Y lebih dari sama dengan X. Kita cari dari pelemparan pertama atau pelemparan kedua itu yang terbesar. Karena kenapa? Karena Z-nya di sini yang ingin kita ketahui adalah maksimum X, Y, atau kalian bisa tuliskan Z sama dengan GXY sama dengan maksimum X, Y. Nah, nih solusinya adalah kita bisa tuliskan untuk outcome yang bisa muncul ya, yang kira-kira muncul dari eksperimen, yaitu pelemparan dari 2 dadu. Nah, misalkan misalnya ini adalah nilainya 1 sampai 6. Kenapa ya? Karena kita ingin mengetahui nilai maksimal dari pelemparan dadu tadi. Nah, nilainya kan
otomatis dia berkisar antara 1 sampai 6. Gitu ya. Bisa jadi dadu pertama yang lebih tinggi atau pelemparan dadu kedua yang lebih tinggi gitu. Dan nilainya pasti 1 sampai 6. Nggak mungkin nilai Z-nya lebih dari itu gitu ya. Oke. Nah, untuk memudahkan kita tuliskan, misalkan yang keluar untuk Z sama dengan 1, atau dalam artian ketika kedua dadu itu dilempar, maka nilai maksimal yang muncul adalah 1. Nah, kita belum tahu nih kira-kira nilai pelemparan pertama atau pelemparan kedua yang nilainya 1 gitu ya, atau nilai Z-nya adalah 2 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan hasil yang mungkin dari pelemparan kedua kali dari dadu tersebut. Untuk yang Z sama dengan 1, dia kan otomatis ini ya, pelemparan satunya itu muncul 1, pelemparan dadu yang kedua pasti dia muncul juga angka 1. Nah, sehingga nilai Z-nya otomatis adalah sama dengan 1. Beda cerita kalau semisal kita mungkin pelemparan pertama dapat 2, kemudian pelemparan dadu yang kedua dapat 3, otomatis Z-nya nanti bukan 1 gitu ya. Tapi nanti dia akan masuk di outcome ketika nilai Z-nya adalah 2, nilai Z-nya adalah 3. Karena 2 sama 3 gitu. Oke, sehingga untuk Z sama dengan 1, karena dia X, Y-nya adalah sama-sama 1, atau angka dadu yang muncul ketika pelemparan pertama itu pasti 1, dan juga pelemparan yang kedua itu pasti 1, maka di sini kita bisa tuliskan untuk semua outcome yang mungkin adalah 1/36. Sehingga di sini bisa dituliskan juga probability dari Z sama dengan 1, atau maksimum pelemparan pertama dan pelemparan kedua dari dadu tersebut adalah keluar angka 1, probability-nya adalah 1/36. Kenapa kok 1? Ya karena yang mungkin dia hanya 1 kali aja, hanya 1,1. Dia nggak mungkin 1,2 yang muncul gitu ya, nggak mungkin 2,1 atau seterusnya. Sehingga di sini untuk kejadiannya hanya 1, kemudian sampel space-nya adalah 36. Lalu untuk Z sama dengan 2, jadi kita outcome atau hasil yang muncul itu apa saja gitu ya. Bisa jadi kalau semisal Z maksimumnya itu 2, maka nilai dari XY-nya atau outcome yang mungkin adalah bisa 21. Dari sini ya, berarti dia bisa jadi nilai maksimumnya adalah 2. Atau pelemparan pertama dapat 1, pelemparan kedua dapat 2, itu juga memungkinkan kita mendapatkan nilai maksimum Z adalah 2. Atau pelemparan dadu pertama dan juga pelemparan yang kedua itu sama-sama mendapatkan angka 2, sehingga didapatkan untuk probability ketika Z sama dengan 2 adalah 3/36. Di sini 1, 2, 3. Jadi ada 3 kali kemungkinan yang muncul kalau semisal Z sama dengan 2, atau maksimum dari pelemparan pertama dan pelemparan kedua itu dadunya adalah bernilai 2. Ini dan seterusnya. Kalau semisal 3 bagaimana? Berarti outcome-nya ada kemungkinannya adalah 1,3, kemudian 2,3, terus 3,3, 3,2, 3,1. Jadi ada 5 gitu ya. Yang 4 bagaimana? Sama caranya. Yaitu 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 4,3, 4,2, 4,1 gitu ya. Jadi di sini ada 7 dan seterusnya sampai kalau semisal muncul dadunya adalah maksimum 5 atau maksimum 6. Ini untuk contoh deskripsinya. Nah, semisal di sini adalah kita pakai yang metode CDF. Tadi kan ada metode CDF, PDF sama MGF. Untuk yang pertama, ini kita pakai yang metode CDF. Jadi, untuk yang di CDF ini, yang teman-teman perlu lihat juga, apakah fungsi G itu dia monoton naik atau monoton turun. Nah, jadi semisal G ini dia adalah fungsi yang monoton,
Di mana untuk yang kasus yang pertama, dia adalah fungsi yang menaik. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Misalkan saya gambarkan di sini. Untuk contoh yang fungsi increasing. Nah, kalau semisal fungsi yang increasing, berarti ya semisal teman-teman nanti mendapatkan sebuah kurva yang nilainya adalah seperti ini. Oh, nggak bisa ini ya. Ya, seperti ini. Atau pakai yang ini kali ya. Ini nggak bisa belok. Atau kurvanya seperti ini itu juga boleh. Juga contoh dari yang increasing atau bertambah atau semakin menaik gitu. Kenapa kok monoton disebut monoton? Karena misalkan saya hapus dulu. Misalkan teman-teman mendapatkan fungsinya diketahui Y sama dengan X kuadrat, misal. Lalu di sini 0, ini misalkan X, kemudian di sini Y. Nah, maka kalau semisal kita dapatkan, misal di sini X-nya 1, maka Y-nya nanti juga 1 gitu ya, di sini. Di sini dia juga 1. Misalkan X-nya 2, maka nanti yang di sini adalah nilainya 4. Itu naik terus secara ya, maksudnya naik seiring dengan bertambahnya X gitu ya. Terus seperti itu. Kalau semisal yang decreasing bagaimana? Ya berarti kebalikannya. Kalau yang decreasing berarti kayak gini. Contohnya semisal seperti ini. Nah, ini seperti ini decreasing atau pakai kurva yang langsung lurus juga silakan. Nah, jadi dia akan menurun kurvanya. Nih. Nah, kalau semisal yang increasing, maka untuk transformasinya dari FY, kenapa kok dilambangkan FY terus gitu ya, dari tadi baik itu yang discrete maupun nantinya adalah continue, karena ini bentuk umumnya adalah kita transformasi dari X ke Y. Kalau misal teman-teman punya random variabel acak namanya lain A ke B, ya berarti tinggal diganti ininya B, terus ini B gitu dan seterusnya. Untuk yang pertama, misalkan di sini G-nya adalah increasing, maka nilai dari CDF untuk Y, karena kita ingin mencari probability distribution untuk Y, baik itu CDF dari Y-nya, atau PDF untuk Y-nya, atau PMF untuk Y-nya, gitu ya, tergantung yang ingin kita cari. Nah, maka nilai dari CDF-nya kita bisa tuliskan untuk dia adalah FY kapital Y sama dengan probability Y kurang dari sama dengan Y, kemudian kita tuliskan GX-nya, ini yang nilai Y-nya yang nanti diketahui sebagai transformasinya, kurang dari sama dengan Y, sama dengan, nah, probability X kurang dari sama dengan G inverse Y. Jadi di sini pakai, kita inverskan dulu. Kalau yang tadi, yang discrete itu kan enak ya, tinggal ditambah-tambahkan dan seterusnya. Ya ini juga sama sih, mudah. Intinya kalau semisal diinverskan, ya nanti semisal fungsi YX kuadrat, maka nilai dari X-nya adalah akar Y, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman transformasikan dia yang awalnya dia X sama dengan lalalala misalkan, kemudian diketahui Y-nya X kuadrat, maka nanti ketika masuk di transformasi tinggal diganti yang X lalala tadi, berarti diakarkan gitu ya, kalau semisal Y-nya adalah X kuadrat. Gitu. Sama dengan Fx G inverse Y. Nah, ini untuk yang increasing. Lalu ini kan bentuk dari CDF ya yang kumulatif. Taunya dari mana? Lihat aja ini dari F-nya adalah huruf kapital. Kalau semisal bentuk dari PDF-nya, nah maka kita tinggal dicari turunannya gitu ya. Kalau untuk density, maksudnya di sini adalah PDF-nya, dari CDF atas ini tadi, kita bisa tuliskan F kecil Y sama dengan turunan dari Fx G inverse Y. Ini adalah nilai dari CDF ini, Fx G inverse Y-nya. Atau sama dengan Fx G inverse Y
Ini tinggal fungsinya nanti apa, probability distribution dari X-nya itu apa, dikali dengan G inverse turunan pertama. Jadi apa ini aksen? Strip atas ini adalah menandakan turunan pertama dari Y-nya tadi apa. Gitu. Oke, ini untuk yang increasing. Lalu kalau yang decreasing bagaimana gitu ya? Kalau yang decreasing tinggal di sini adalah 1 minus. Kenapa kok 1 minus? Ini awalnya adalah misalkan kita punya persamaan ini aja. Persamaan Y sama dengan AX plus B. AX plus B gitu ya. Lalu semisal kita ingin transformasi dari X ke Y. Maka kalau Y-nya seperti ini, kita bisa tuliskan X-nya adalah Y minus B per A. Ini kalau semisal nilai A-nya adalah positif atau increasing gitu ya. Nah, kalau semisal dia nilainya negatif, maka nilainya ini adalah ada negatif di depan. Ya kan? Jadi kalau semisal ini increasing, kalau yang decreasing berarti dia X sama dengan minus Y minus B per A. Nah, oleh karena itu yang di decreasing ini X lebih dari sama dengan G inverse Y gitu. Atau kalau semisal di sini nilai Y-nya dia adalah lebih dari, maka nanti X kalau semisal dibagi minus kan berubah tanda gitu ya. Tuh. Sama dengan ini 1 minus fx G inverse Y. Kenapa kok 1 minus? Nah, ingat kalau semisal kita ingin mencari probabilitas nilai dari suatu probabilitas, kalau semisal dia lebih dari sama dengan, maka akan lebih mudah kalau kita mencari nilainya adalah yang gini, 1 minus gitu ya. Itu. Atau misalkan di distribusi atau kurva normal misalkan yang paling sering, begini, yang paling sering misalkan kita tuliskan di sini, ini kurva normal ya, bukan omega atau bukan tapal kuda gitu. Ini misalkan normal. Nah, nilai dari luas area di bawah kurva normal atau kurva distribusi apapun itu kan 1. Nah, semisal kita ingin mencari nilai X yang dia nilainya adalah ini, yang saya arsir merah ini. Nilainya ini ke sana gitu. Kira-kira bagaimana? Pasti kan susah ya. Karena kita nggak tahu ini batasnya sampai kapan, sampai apa. Karena nilai dari normal distribution dia tidak akan pernah menyentuh yang garis bawah ini. Karena dia batasnya adalah minus tak hingga sampai positif tak hingga. Oleh karena itu, untuk mencari yang termudah adalah pakai 1 minus. Gitu. Berarti 1 minus ini biasanya diketahui. Itu akan jauh lebih mudah. Sama juga konsepnya dipakai di sini. 1 minus fx G inverse Y. Sehingga untuk PDF-nya, kalau semisal fungsi dari G-nya itu decreasing, monoton decreasing gitu ya, tinggal Fy sama dengan minus ini, fx G inverse Y dikali dengan turunan pertama dari G itu. Ini untuk yang CDF. Atau di sini ada teorema, apabila G adalah continuous differentiable function dengan inverse G inverse, dan X adalah continuous random variable dengan densitas Fx, maka densitas dari Y sama dengan Gx adalah Fy sama dengan Fx G inverse Y, kemudian mutlak turunan pertama dari G inverse. Nah, ini nanti yang di mutlak ini itu juga nilai dari Jacobian. Jacobian kan dia nilai turunan gitu ya. Nah, ini nanti Jacobian akan lebih banyak digunakan untuk yang multivariat, untuk variabel yang jumlahnya lebih dari sama dengan 2. Ini akan kita menggunakan Jacobian itu. Kalau semisal hanya satu yang univariat, ya berarti langsung aja diturunkan pertama. Tuh.
Ini turunan pertama dikali dengan PDF dari X yang diketahui. Misalkan di sini, nah tadi ini untuk contoh yang transformasi linier, di sini dengan fungsi Y-nya adalah AX plus B. Nah, misalkan untuk jika A lebih dari 0, berarti di sini adalah increasing, maka nilai dari CDF untuk Y, kita bisa tuliskan di sini FY, Y sama dengan, tinggal kita ganti nilainya adalah probability, kan bisa tuliskan Y kurang dari sama dengan Y. Ini awalnya gini. Nah, misalkan di sini ya FYY, nah sama dengan ini. Ini langsung kalian tuliskan gini dulu juga boleh, probability Y kurang dari sama dengan Y, gitu ya. Atau sama dengan lagi kalian bisa tuliskan GX kurang dari sama dengan Y. Nah, di mana nilai untuk Y-nya ini tinggal diganti saja, nilai Y atau nilai GX-nya itu diganti dengan ini. Diketahui Y-nya adalah AX plus B. Tinggal dimasukkan dari sini P, probability, Y-nya kalian masukkan, AX plus B kurang dari sama dengan Y. Nah, maka sama dengan untuk probability X kurang dari sama dengan Y minus B per A. Ini adalah nilai dari inverse-nya dari Y ini tadi. Ini kan kalau semisal dia diubah ke bentuk X kan sama dengan X sama dengan Y minus B per A gitu ya. Sehingga di sini probability X kurang dari sama dengan Y minus B per A, atau ini dipindah ruas ke kanan gitu ya. Tuh, sehingga sama dengan Fx Y minus B per A. Nah, ini untuk bentuk CDF-nya. Lalu untuk PDF-nya bagaimana? Untuk bentuk PDF-nya yang F kecil sama dengan 1 per A Fx Y minus B per A. Ini dari mana? Tinggal diturunkan ini. Ini kan turunannya, kalau kita pakai yang sebelumnya, ini ya, sebelumnya adalah ini Fy sama dengan Fx, kita masukkan inverse-nya dikali dengan turunan pertama. Nah, oke, turunan pertama dari Y minus B per A apa? Ini kok diem sekali ya? Bentar. Halo? Ini kalian masih nyimak atau? Masih, Bu. Masih, Bu. Pahami, Bu. Masih, Bu. Tersesat, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Kok diem banget? Loading, Bu, otaknya. Terlalu cepet, ah? Enggak ya? Sejauh ini bagaimana? Enggak, ini, oke, nanti yang di contoh soal mungkin akan jauh lebih jelas gitu ya. Ini kita langsung masuk ke contoh yang benar-benar contoh aja. Kalau ini kan masih yang di bagian teoremanya, gitu, secara teknisnya. Pada dasarnya ya hanya ini, kalau misal diketahui Y-nya nanti seperti ini, tinggal kalian, kalau CDF-nya bentuknya ini, yang terakhir Fx Y minus B per A, diturunkan Y minus B per A, kan ketemunya adalah 1 per A ya. Nah, sehingga di sini tertulis untuk yang PDF sama dengan 1 per A dikalikan dengan Fx Y minus B per A. Nah, Fx ini itu kita nggak tahu, di sini tidak diketahui. Tapi kalau semisal diketahui, contohnya adalah Fx-nya adalah Poisson, ya tinggal kalian masukkan di sini Poisson, gitu ya. Tinggal dikali dengan turunan pertamanya dari CDF. Atau kalau diketahui binomial atau diketahui eksponensial, ya tinggal dimasukkan saja ke PDF-nya. Tuh, pokoknya intinya kalau dari CDF ke PDF ya berarti tinggal diturunkan
Sebaliknya, kalau diketahui PDF ke CDF berarti diintegralkan. Atau kalau dari itu kalau yang kontinu gitu ya. Kalau yang TMF berarti nanti teman-teman tinggal disigmakan atau dijumlahkan gitu aja. Ini untuk yang decreasing, berarti decreasing bedanya dengan yang increasing ya berarti tinggal 1 minus di sini, 1 minus fx. Lalu PDF-nya tinggal ditambahin minus di depannya gitu, minus 1 minus A, fx, y minus b per A. Tuh. Jadi ini diturunkan terhadap y ya, jadi tinggal 1 per A. Nah, lalu kalau semisal untuk A tidak sama dengan 0, nah, maka dia untuk PDF-nya adalah 1 per mutlak A dikalikan dengan fx. Fx ini menyesuaikan probability distribusi X apa yang diketahui. Oke, ini contoh lagi, contoh keempat. Coba dibaca dulu aja kalau gitu. Sudah? Coba saya minta tolong dibaca aja. Siapa ya? Siapa yang mau baca? Baca tok. Nggak usah diterangin, nggak apa-apa. Ada yang mau membaca? Membantu membaca saja. Coba random ya, saya panggil Najah. Ada? Najah Iya. ada? Ada Ada. loh tadi perasaan. Ada, Bu. Oke, coba dibaca dulu dan kalau mau diterangkan sekalian ke teman-temannya. Baca soalnya, Bu. Gimana? Baca gimana ya, Bu? Ini mikrofon nggak dengar ya? Gimana Najah? Iya, halo. Oh iya. Jadi Nah, X jadi X-nya apa? PDF X, fx sama dengan untuk batasnya dikali sama 2. X-nya ada di 0 sampai 1, lalu Y sama dengan 2X plus 1. Lalu di sini yang ditanyakan adalah PDF untuk Y. Lalu solusinya, ini gimana bacanya? FY sama dengan 1 dibagi 2 mutlak fx dikali Y-1 bagi 2 untuk X yang ada di 0 sampai 1 atau Y-1 bagi 2 di 0 sampai 1. Lalu FY sama ini oh iya, oke. Terima kasih Najah. ya pokoknya ya Bu. Oke, langsung aja ya. Misalkan ini kita diketahui variabel acak X gitu ya, dengan PDF-nya adalah 3X kuadrat untuk kalau batasannya adalah 0 sampai 1. Kemudian 0 untuk yang lainnya, selain batas yang 0 sampai 1 gitu ya. Nah, lalu Y adalah 2X plus 1. Nah, jadi kita sudah mengetahui nilai PDF untuk X itu 3X kuadrat dengan batasan ini, atau 0 untuk yang lainnya.
Lalu kita juga kita mengetahui atau mendapatkan informasi terkait dengan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, jadi kita transformasi nih dari X yang PDF-nya 3X kuadrat, kita transformasi dengan bantuan nilai dari Y atau GX-nya adalah 2X plus 1. Nah, lalu bagaimana probability distribution dari Y? Tinggal dicari apa? Apakah CDF atau PDF gitu ya. Karena di sini yang diminta adalah PDF. Nah, maka kita tinggal menuliskan, bisa langsung pakai teorema yang tadi, pakai contoh ini gitu juga boleh. Jadi ini bentuk baku juga, jadi kalian bisa langsung manfaatkan. Kalau semisal diketahui persamaan YAX plus D, maka kalau semisal dia diketahui fungsinya increasing, langsung pakai PDF ini juga silakan. Atau decreasing langsung dimasukkan ke sini, atau ini untuk yang lainnya berarti langsung pakai ini itu juga boleh, silakan gitu ya. Pada dasarnya itu ada kita mengikuti teorema yang tadi, di mana nilainya adalah untuk PDF dari Y adalah Fx G inverse dikali dengan turunan pertamanya. Nah, ini sama. Kan Fx dari G inverse gitu ya. Atau saya panggil lagi dia di sini. Bisa nggak di sini? Ya itulah, atau kalian sambil ngecek yang di sana gitu ya. Yang di PDF-nya kalian. Yaitu Fx sama dengan, sebentar saya ini dulu. Terus, nggak bisa ya. Oke, nggak jadi. Intinya kita berangkatnya dari rumus ini. Fy sama dengan Fx G inverse. Nah, maksudnya G inverse ini tadi apa? G inverse adalah dari Y kalian transformasi ke bentuk X sama dengan gitu ya, atau sebaliknya, dikali turunan pertamanya. Oke, langsung masuk ke contoh. Fx adalah 3x kuadrat. Kemudian sehingga, ini saya tuliskan di sini dulu. Nah, dari ini, dari Y sama dengan 2x plus 1, maka nilai X-nya adalah Y minus 1 per 2. Oke, sepakat ya di sini. Jadi, nilai untuk X-nya adalah Y minus 1 per 2 dari let Y sama dengan 2x plus 1 ini. Sehingga, untuk PDF dari Y, tadi kan diketahui PDF X. Maka dengan transformasi kita bisa mencari nilai PDF dari Y. Gitu ya, sehingga atau sama dengan turunan pertama dari ini, nah, adalah 1 per 2 gitu ya, dikalikan dengan nilai dari Fx-nya. Nah, Fx-nya adalah kita masukkan di sini nanti 3x kuadrat gitu ya. Nah, biar mudah, ini ditulis dulu Fx, di mana nilai X-nya adalah Y minus 1 per 2. Ini kan awalnya gini. Fy besar, Y sama dengan turunan pertama. Kok jelek? Turunan pertama, G inverse aksen X dikali dengan Fx. X kecil. Nah, gini. Nah, G inverse X ini kita dapatkan adalah turunan pertama. Kok G inverse X? G ini ya harusnya. Pakai G inverse Y. Ini juga Y.
Oke, sorry. Ini dihapus. Gimana hapusnya? Oh, ini. Oke, ini adalah yang nilai G inverse Y kecil dikali fx dari G inverse Y. Nih. Terus kita kembali ke contoh tadi. Nah, kita tinggal tuliskan untuk turunan pertama adalah 1/2 gitu ya. Dikalikan dengan fx-nya, di mana x-nya di sini y-1/2. Batasannya berapa? Kita tuliskan dulu yang di atas tadi. Yang di atas kan 0 sampai 1 ya x-nya. Kita tuliskan 0 sampai 1 juga kayak gini boleh. Jadi ini belum kita ubah ke bentuk y. Atau kalian mau langsung ubah ke bentuk y juga silahkan. Jadi kalau misal diganti ke y, batasannya adalah 0 sampai atau 0 kurang dari sama dengan ini y-1/2 kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, lalu fy sama dengan setengah dikalikan dengan fx. Fx tadi berapa gitu ya? Fx adalah 3x kuadrat. Maka setengah kita kalikan dengan 3x kuadrat. Tadi tinggal 3 dikali x kuadrat. X-nya berapa? X-nya adalah ini, bentuk yang sudah kita ubah dari y. X-nya yaitu y-1/2. Jadi di sini 3x kuadrat, 3 dikali x-nya kita masukkan ini, y-1/2 kuadrat. Batasannya adalah 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Dari mana? Dari sini. Ya, kalau batasannya adalah 1 sampai Y kurang dari sama dengan 3 di sini. Nah, sehingga sudah selesai. Tinggal kita tulis FY sama dengan 3/8, yaitu 2. Kemudian di sini ada 2 kuadrat. 3/8 dikali Y-1 kuadrat untuk batasan 1 sampai 3, Y1 sampai 3, dan 0 untuk yang lainnya. Jadi jawabannya adalah PDF untuk Y adalah ini, atau kita bisa tuliskan untuk FY, F kecil Y besar, Y sama dengan gini. Tinggal dimasukkan 3/8 Y-1 kuadrat. Ini untuk 1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 3, atau 0 untuk yang lainnya, otherwise. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada yang masih mengambang-ambang di awan. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang X-nya itu kan dapatkan Y-1/2 itu dari Y-nya atau bagaimana yang Y2X+1 itu? Nilai Oh, ini dapat dari mana? Oh, ini diketahui. bukan apa nilai X sama dengan Y-1/2 yang tadi. Oh, yang ini. Ya. Yang Y-1/2 itu didapat dari ini. Kita ubah dari Y sama dengan 2X+1 itu kita ubah jadi X. Sebentar saya hapus dulu. Nggak usah, ini aja. Nih. Nah, kan yang diketahui kan ini. Yang saya kotai merah ini. Yaitu PDF dari X, kemudian nilai dari Y itu sendiri. Nah, X ini nanti akan kita transformasi ke Y. Jadi kalau tadi ada input-output gitu ya, inputnya adalah X, kemudian prosesnya adalah pakai G, fungsi G, kemudian outputnya
adalah Y. Jadi kita ingin mengubah dari yang dari X ke Y melalui jalur ini GX dibantu dengan GX. Gitu. Nah, GX di sini itu nilainya adalah 2x+1. Sebentar ya. Sebentar saya stop share dulu. Bisa dibaca. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Tadi pertanyaannya terkait, mana tadi? Ini ya, 2x+1, terus y-1/2 itu dapat dari mana? Nah, yang diketahui di soal kan ini. Nah, saya kotak merah. Nah, lalu kita ingin mentransformasi dari yang diketahui X ke Y. Karena kenapa? Karena kita ingin mengetahui probability distribution dari Y itu seperti apa, dan diketahui yang kita tahu adalah fungsi PDF dari X-nya. Nah, oleh karena itu, yang Y, yang di sini, 2x+1, mana taratannya? Bukan ini. Maka, karena yang diketahui kan X, sehingga bentuk Y sama dengan itu, 2x+1, itu kita ubah dia menjadi X. Bukan kita ubah ke X sih. Maksudnya adalah, karena yang diketahui adalah X, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah persamaan tersebut menjadi X sama dengan 2 minus 1, bentar. Bentuknya adalah X sama dengan Y
minus 1 per 2. Karena kenapa? Karena biar nanti X ini bisa kita ubahkan ke ini loh, 3X kuadrat. Paham nggak? Jadi, Y yang kita masukkan nanti, Y minus 1 per 2, itu kita masukkan ke 3X kuadrat. Oleh karena itu, yang Y sama dengan 2X plus 1, kita ubah dulu ke dalam X sama dengan berapa, gitu. Nah, oleh karena itu, nilai dari fx yang di bawah sini, ini kan dia tadi ya, dari diferensial pertama atau turunan pertama dikali dengan fx G inverse X. G inverse X itu apa? G inverse X itu ya berarti dari X ini kalian turunkan pertama, X aksen adalah 1 per 2. Oleh karena itu, yang di rumus tadi, nah ini ya, itu kan F G inverse Y. Nah, G inverse Y, makanya nanti yang kalian masukkan adalah turunan pertamanya dari X-nya. Ini, maksudnya yang turunan pertama, G inverse Y, itu adalah turunan pertama ini. Kemudian yang fx-nya tinggal kalian masukkan x-nya yang sudah diubah ke dalam bentuk ini tadi, x sama dengan y minus 1 per 2. Nah, yang untuk batasan tinggal menyesuaikan, karena di sini x adalah 0 sampai 1, maka kalau sudah diubah, ya mengikuti x-nya tadi berapa. X-nya adalah y minus 1 per 2, maka batasannya adalah y minus 1 per 2, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Atau nilainya adalah Y lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3. Oke, apakah menjawab? Terima kasih, Bu. Mungkin ini baru pemanasan ya, besok kita coba latihan soal lebih banyak lagi gitu. Ini di akhir juga ada latihan soal, nanti teman-teman coba besok kita bahas sebelum materi lanjutan. Ini ada contoh lagi. Coba dibaca dulu. Jadi yang diketahui adalah ini, X PDF ini, Y-nya adalah ini. Ya, silakan yang mau ke kamar mandi, yang mau ambil minum, silakan. Oke, sudah. Recording in progress. Sudah.
Oke, kalau sudah, ini kan contoh yang kelima, misalkan X punya PDF-nya adalah 7E minus 7X dengan batasan X-nya adalah 0 sampai tak hingga. Lalu Y-nya adalah 4X plus 3. Maka nilai dari PDF untuk Y itu berapa? Oh ya, kenapa sih kok dari tadi itu PDF itu contohnya tadi? Karena memang pada umumnya itu untuk kasus yang kontinu itu akan lebih banyak daripada yang diskrit gitu. Oke, kita cepatkan ya, sudah bunyi masjidnya. Yang diketahui ini, maka nilai dari fx-nya, nah misal di sini diketahui fx adalah monotonic increasing function. Jadi nanti nilai fx-nya adalah positif gitu ya. Kalau decreasing ya tinggal nanti ditambahkan negatif di depannya fy-nya gitu. Kemudian untuk nilai fy dia lebih dari 0 untuk, nah ini sama caranya adalah kita ubah. Jadi dari batasan fx, PDF x adalah 0 sampai tak hingga, nah maka kita ubah x-nya adalah dari sini. Kalau semisal y sama dengan 4x plus 3, kita ubah ke bentuk x adalah x sama dengan y minus 3 per 4. Atau di sini dituliskannya y minus 3 per 4. Dia nilainya lebih dari 0, kurang dari tak hingga. Atau kalian hitung dimasukkan nilainya adalah y lebih dari 3, kurang dari tak hingga. Caranya bagaimana? Ya ini tinggal dipindah ke kiri kanan gitu ya. Nah ini tinggal 3, kemudian di sini adalah tak hingga yang sebelah kanan. Oke, kita masukkan y sama dengan dx sama dengan 4x plus 3. Sehingga nilai G inverse-nya adalah Y minus 3 per 4. G inverse itu apa sih? Ya yang tadi sudah transformasian itu loh. Yang hasil transformasi dari Y-nya. Oke, ini ya nilai G inverse Y. Ini nanti yang kita turunkan juga turunan pertama. Sehingga didapatkan D dy G inverse Y atau turunan pertama dari G inverse Y adalah 1 per 4. Diturunkan terhadap Y. Jadi D per dy atau dy minus 3 per 4 dy gitu ya. Turunan pertama atau y minus 3 per 4 diturunkan terhadap y. Sehingga nilainya adalah 1 per 4. Sehingga karena nilai turunan pertamanya sudah diketahui, kemudian yang jelas nilai dari G inverse-nya itu juga kita ketahui dari ini transformasi ini Y sama dengan 4x plus 3, maka untuk PDF Y adalah 1 per 4 dikalikan Fx. 1 per 4 ini adalah turunan pertama dikalikan dengan Fx. Nah, nilai X-nya nanti jelas kita ubah dengan G inverse Y. Sehingga di sini 1 per 4 dikali dengan Fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah ini, 7E minus 7X. Kita tuliskan di bawah, 1/4 dikalikan 7E pangkat minus 7X. X-nya, karena tadi sudah diubah, gitu ya, kita pakai yang G inverse Y. Sehingga X di sini itu diubah menjadi Y minus 3 per 4. Jadi bukan X lagi. Nah, kalau sudah ya berarti ini adalah nilai untuk PDF Y. Nah, dari yang atas ini adalah PDF untuk X. Kemudian kita cari, kita temukan nilai PDF dari Y-nya adalah 1 per 4, 7E pangkat minus 7Y min 3 per 4. Dengan batasan Y lebih dari 3 kurang dari tak hingga. Ini untuk contoh 5. Contoh ke-6, ini intinya juga sama. Misalkan X berdistribusi uniform 0,1, kemudian Y-nya adalah 3X plus 2, maka PDF untuk Y-nya apa? Paling gampangnya gitu ya. Karena kita sudah tahu Y-nya ini akan, X-nya akan kita transformasi dengan Y 3X plus 2, maka kalau semisal dari sini kita ubah gitu ya, Y-nya sama dengan uniform
tinggal dimasukkan di sini 3x plus 2, x-nya masukkan 0, ini untuk yang pertama, kan uniform kan AB gitu ya, parameternya. Kalau normal, itu teman-teman kan ingat, kalau normal kan dia normal mu sigma. Ini kalau yang tidak standar, normal standar. Kalau normal standar berarti ya 0,1 gitu ya. Ini. Nah, kalau yang uniform, X berdistribusi uniform, dia adalah nilainya A, B. Nah, ini. Oke, kembali ke sini. Berarti untuk Y uniform dengan Y 3X plus 2, tinggal kalian ubah yang tadinya adalah tinggal dimasukkan, karena X-nya di sini adalah 0 dan 1, maka untuk transformasi ke Y-nya bisa diubah seperti ini. Berarti 3 kalikan 0 plus 2, X-nya kita ganti 0, koma, ganti X-nya kita ubah 1. 3 kalikan 1 plus 2, sehingga ketemu Y-nya adalah uniform 2,5. Atau ini pakai cara yang seperti ini. Kan kita tahu nih, PDF untuk uniform distribution itu kan 1 untuk batasan X 0 sampai 1 dan 0 untuk yang lainnya. Nah, dari teorema itu kita tahu adalah kalau mencari nilai PDF untuk Y, dia adalah sama dengan turunan pertama dikalikan Fx. Nah, turunan pertamanya dari G inverse, atau ini kalian ubah dulu, ditulis dulu dari sini ya. Ini X-nya sama dengan Y minus 2/3. Sehingga untuk nilai dari G inverse X, ya ini sama dengan G inverse X gitu ya. Ini sama dengan nilai dari G inverse X. Ini sama dengan nilainya G inverse X. Nah, kalau diturunkan turunan pertama, nah maka tinggal dituliskan G inverse aksen X sama dengan turunkan terhadap Y adalah 1/3. Karena itu, yang nilai di sini, ini kita masukkan ke sini, dikalikan dengan Fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah 1. Untuk batasan ini, 0 yang lainnya. Gitu ya. Jadi, tinggal kita masukkan. Batasannya dulu dimasukkan. X 0 sampai 1. Nah, nilai X ini jangan lupa diubah. Diubah jadi apa? Jadi, Y minus 2/3. Jadi, batasannya berubah, yaitu Y minus 2/3 lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nih, dari sini tadi, G inverse X-nya. Tuh, kalau sudah, berarti ya ini kita masukkan. Karena Fx nilainya ini adalah 1, karena dia nilainya 1, karena di sini dia bernilai hanya 1, dari mana taunya? Ini, dari ini, Fx ini. Nah, ini, dia nilainya 1, maka dari persamaan ini, kita bisa tuliskan Fy sama dengan 1/3 dikali 1. Maka hasilnya adalah 1/3. Dengan batasan Y lebih dari sama dengan 2, dari mana? Dari sini. Ini tinggal pindah ruas, 3 kalikan 0, minus 2 pindah ke sini, jadi plus 2. Kemudian yang sebelah kanan, 3 ke sini, jadi 3, plus 2 gitu ya, minus 2 ke kanan, plus 2. Jadi, batasannya adalah 2 sampai 5. Nih, nah, sehingga kita tahu Y adalah berdistribusi uniform, batasannya adalah AB, di mana A atau batas bawahnya adalah 2, kemudian ininya batas atasnya adalah 5. Tuh, atau untuk ini yang lainnya. Oke, jelas ya. Ini agak kita cepatkan ya. Udah bunyi mesinnya. Ini untuk penjumlahan kalau semisal ada 2 variabel. Jadi misalkan diketahui variabel acak X dan Y itu independen atau saling bebas, maka dengan diketahui W sama dengan X plus Y, maka untuk PDF dari W-nya, kalau semisal continue, berarti tinggal integral
Kemudian fx dikalikan dengan fy, di mana value dari y-nya adalah w minus x dx. Kalau yang diskrit berarti tinggal di sigma, px dikalikan dengan py, value dari y-nya adalah w minus x. Ini ada contohnya, diketahui x berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, dan Y Poisson dengan parameter dia, min-nya atau ekspektasi X-nya adalah mu. Di mana X dan Y independen. Nih, kalau lupa dengan bentuk PDF dari Poisson ada di atas ini, kotak lambda pangkat X kali E pangkat minus lambda per X faktorial. Nah, tunjukkan bahwa X plus Y, jadi ada dua, kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya satu ya. Tunjukkan bahwa X plus Y itu berdistribusi Poisson mu plus lambda. Maka tinggal kita tuliskan, karena Poisson dia diskrit, distribusi probabilitasnya itu diskrit, maka kita pakai yang teorema yang kedua ini, yang diskrit, yang sigma itu. Sehingga kita tuliskan di sini untuk PW, karena atau ini bisa dituliskan juga ya, biar nggak langsung X plus Y. W besar sama dengan X plus Y. Ini. Itu adalah PX dikalikan dengan PY, di mana Y value-nya adalah W minus X. Sehingga kita tinggal masukkan untuk batasan X-nya 0 sampai W, kan distribusi Poisson itu kan batasannya 0 sampai tak hingga ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini tinggal kita masukkan Px-nya adalah E minus lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Dari mana? Ini adalah PDF untuk Poisson dari variabel acak X. Nah, lihat di sini untuk ekspektasi X atau parameter yang pertama dari variabel acak X adalah lambda. Sehingga kita tuliskan di sini. Kemudian yang PY-nya, karena Y ini adalah mu. Nah, kemudian kita tuliskan untuk PDF dari PY adalah E pangkat minus mu dikali mu pangkat W minus X. W minus X ini didapat dari mana? Dia adalah ini dari value dari Y-nya, yaitu W minus X. Kemudian dibagi dengan W minus X faktorial. Nih, di sini X-nya adalah W minus X, maka di sini adalah W minus X faktorial. Kalau sudah tinggal dihitung seperti biasa, yaitu E minus lambda, E pangkat minus mu plus lambda, sigma, kemudian yang tidak mengandung X kita keluarkan lah istilahnya. Kemudian sigma, lambda pangkat X, mu W pangkat W minus X, dibagi dengan X faktorial, ini juga W minus X faktorial. Ya, jadi seperti ini, kemudian kita pakai ini kombinasi untuk Wx adalah W faktorial per X faktorial W minus X faktorial, sehingga untuk bentuk ini X faktorial dikalikan W minus X faktorial, kita bisa ubah bentuknya ke 1 per W faktorial kalikan Wx gitu ya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan E pangkat minus mu plus lambda, dari sini tetap kita tuliskan dibagi dengan ini W faktorial, karena bentuk yang ini, yang X faktorial kali W minus X faktorial, itu kita ubah ke bentuk ini tadi, yang atasnya ini. Sehingga tinggal sigma Wx lambda pangkat X mu W mu pangkat W minus X. Kemudian kita ingat untuk binomial, di mana A plus B pangkat M adalah sigma X0 sampai M Wx A pangkat X kalikan B pangkat M minus X. Sehingga untuk ini, nah kita bisa turun ke sini, sehingga probability distribution untuk W adalah E pangkat minus mu plus lambda, ini dibagi dengan W faktorial, turun. Nah, sigma Wx lambda X mu pangkat W minus X itu sudah kita ubah pakai binomial ini, yaitu mu plus lambda pangkat W ini dari sini. Oke, sehingga terbukti bahwa
Ini adalah PMF atau probability mass motion untuk Poisson dengan parameternya adalah mu plus lambda. Gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Dari mana kok tahu Poisson mu plus lambda? Nah, ini coba dilihat lagi. Di sini ini kan P lambda, x gitu ya, di mana lambda untuk yang Poisson di sini ini adalah nilai dari ekspektasinya atau parameternya. Nah, lalu di sini lambda x, lambda pangkat x dikali e pangkat minus lambda. Nah, berarti yang pangkat e pangkat berapa itu jadi parameter di sini. Nah, karena di sini adalah e pangkat mu plus lambda atau dikali dengan mu plus lambda pangkat w, maka yang jadi parameternya adalah untuk Poisson di sini adalah mu plus lambda dengan w sebagai variabel acaknya. Jadi udah berubah nih, yang tadinya diketahuinya adalah xy, nah maka kita tahu kita sudah ubah ke PMF untuk variabel acak w-nya. Oke, ini untuk exercise sudah selesai. Nah, nanti silakan dicoba di rumah. Besok kita coba bahas untuk tiga latihan ini. Oke, bagaimana? Wow, ini Iya, kemana anaknya? Gimana, Jo? Halo? Iya, Bu. Iya. Insya Allah paham, Bu. Masih Gimana? memahami, Bu. Heeh, Masih memahami, Bu. masih memahami. Oke. Iya, Bu. Pada intinya itu aja. Kita ingin mentransformasi dari variabel acak satu ke variabel acak lainnya dengan menggunakan fungsi gx lah misalkan. Kalau semisal kita ubah x ke y misalkan. Nah, tinggal yang diketahui itu apa. Misalkan dari x ke y gitu ya. Kita jelas akan mengetahui PDF dari x-nya itu apa. Terus yang bentuk transformasinya itu apa yang dari y-nya itu atau sebagai gx-nya. Nah, kalau sudah tinggal kalian masukkan, tinggal dihitung kalau misal discrete ya tinggal dijumlah, kalau misal continue ya diintegralkan gitu. Terus ya itu gitu. Insya Allah nggak susah kok. Nah, itu selesai. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan mungkin ya. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, Nalia. Untuk yang latihan di PDF itu untuk latihan saja atau tugas, Bu? Ini latihan yang besok kita diskusikan dan setelah itu dikumpulkan. Oh, jadi tetap jadi tugas gitu ya, Bu? Iya, dicoba lah intinya dicoba. Besok kita bahas juga, tapi dicoba dulu biar kalian nggak nambah-nambah tugas. Karena pada akhirnya dikumpulkan. Gitu. Oke, Bu. Ada lagi yang didiskusikan? Untuk deadline pengumpulannya berarti kapan ya, Bu? Tadi saya settingnya masih lama kok. Di e-learning sudah dilihat di sana. Masih minggu depan. Oke, Bu. Makasih, Tapi Bu. tetap dikerjakan ya. Iya, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah? Oke, sudah. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin dibahas, kita cukupkan untuk perkuliahan di sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Selamat belajar. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, ini recordnya
Apa boleh minta Bu? Oh iya boleh, nanti saya cantolkan ke e-learning kalian. Iya. Terus itu Bu, kemarin ada beberapa matkul yang kata dosennya minta ke Bu Rati juga, apa boleh kamu? Oh boleh, nanti Anaura ini aja, PM ke saya mata kuliah apa aja yang mau ditaruh ke aula. Ya maksudnya yang kalian minta gitu. Iya, iya Bu. Siap. Makasih Bu. Sama-sama, saya izin ya. Saya izin live. Sosis.